Pagi itu, suasana di pasar Ukas terlihat lebih sibuk dari biasanya. Banyak orang berkumpul karena pada hari itu akan diadakan pertunjukan deklamasi puisi oleh penyair-penyair terkenal di kota Mekah. Syafi'i diajak oleh Khalid, sahabat Syafi'i, untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Kita harus memikirkan semua hal yang akan kita lakukan agar hal itu tidak sia-sia. Apakah menyaksikan deklamasi puisi itu dapat memberi manfaat untuk kita? Tanya Imam Syafi'i. Ia merasa ragu akan ajakan teman baiknya itu. Penyair adalah manusia yang pandai memilih kata-kata indah dalam puisinya. Dengan menyaksikan pertunjukan puisi, kita dapat mendengar bait-bait puisi yang indah, yang merasuk hingga ke dalam hati kita. Kita dapat menggunakan kata-kata yang indah, yang bisa kita pakai ketika kita berbicara. Dengan demikian, kita dapat menarik perhatian orang, dan mereka akan mudah memahami ucapan kita, rayu Khalid dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Syafi'i menyetujui ajakan sahabatnya itu. Setelah mendapat izin dari Imam Ismail Al-Qustantani, mereka berdua pun pergi ke pasar Ukas. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Tidak lama kemudian, acara deklamasi puisi pun berlangsung. Satu persatu penyair andal naik pentas untuk mendeklamasikan puisi mereka masing-masing. Syafi'i merasa sangat kagum ketika mendengar bait-bait puisi yang menyentuh hati. Benar katamu, wahai sahabatku, penyair adalah manusia yang dianugerahi bakat menyusun kata-kata bait-bait yang indah. Tidak semua manusia dikaruniai kelebihan seperti itu, kata Syafi'i sambil mengungkapkan rasa kagumnya. Selama perjalanan pulang, Syafi'i tidak banyak bicara. Ia sedang mengingat kembali bait-bait puisi yang sudah didengarnya tadi. Ia sudah hafal semua puisi yang didengarnya, karena ia mempunyai daya ingat yang tajam. Mengapa engkau diam saja? Apakah kamu tidak suka mendengar penyair-penyair mendeklamasikan puisinya tadi? Tanya Khalid ketika ia melihat Syafi'i lebih banyak diam daripada biasanya. Saya merasa sangat senang dan bahagia, jawab Syafi'i. Tetapi mengapa dari tadi engkau diam saja? Saya sedang mengingat kembali bait-bait puisi yang dibacakan tadi. Apa manfaatnya engkau melakukan itu? Dengan menghafal kata-kata indah itu, saya akan membentuk diri saya menjadi seorang penyair suatu hari nanti. Apakah engkau sudah hafal semua puisi-puisi itu? Dengan izin Allah, saya sudah hafal semua puisi yang kita dengar tadi. Coba bacakan, wahai sahabatku. Syafi'i pun membaca semua puisi yang sudah mereka dengar tadi. Khalid merasa kagum dengan kemampuan Syafi'i yang dapat menghafal semua puisi tersebut, padahal ia hanya mendengar sekali saja. Engkau berbakat dan bisa menjadi seorang penyair yang hebat, puji Khalid. Tadi saya hanya membacakan semua puisi karya orang lain, bukan karya saya sendiri, kata Imam Syafi'i pula. Kamu dengan mudah dapat menciptakan puisi-puisi yang lebih hebat daripada yang kita dengar tadi. Seandainya kamu mempelajari ilmu syair, balas Khalid lagi. Kemudian timbullah keinginan Syafi'i untuk mempelajari ilmu mengarang puisi. Dia menyatakan keinginannya itu kepada sang bunda. Bukankah belajar Al-Quran dan hadis itu lebih baik daripada belajar mengarang puisi? Tanya Ummu Habibah yang merasa tidak senang mendengar keinginan anaknya itu. Wahai ibu, Zaid bin Sabit adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi ia juga pandai bersyair dan menjadi penyair kesayangan Rasulullah SAW. Jika seseorang pandai menulis syair, kata-katanya menjadi menarik
Hal itu menyebabkan orang mudah paham mendengar kata-katanya, kata Imam Syafi'i, membujuk bunda agar mengizinkannya mempelajari ilmu menulis puisi. Bagaimana caramu mempelajarinya, wahai anakku? Kita tidak punya uang untuk membayar seorang guru yang dapat mengajarimu mengarang puisi. Akhirnya Ummu Habibah mengalah setelah melihat keinginan anaknya yang begitu kuat. Di perkampungan Bani Huzail, banyak penyair hebat dan terkenal di kalangan masyarakat. Di antaranya Mus'ab bin Zubair, penyair yang menjadi juara dalam pertunjukan puisi di Pasar Ukas pada tahun ini. Ananda akan berguru kepadanya, kata Imam Syafi'i dengan gembira. Bagaimana jika ia meminta bayaran? Tanya Ummu Habibah lagi. Guru Ananda, Imam Ismail Al-Qustantani, tidak meminta bayaran apapun. Karena itu, Ananda yakin Mus'ab bin Zubair juga tidak akan meminta bayaran. Mereka tahu bahwa kita orang miskin yang bercita-cita tinggi. Oleh sebab itu, mereka tidak akan meminta upahnya. Akhirnya, Syafi'i berhasil meyakinkan ibunya. Keesokan harinya, Syafi'i pergi ke perkampungan Bani Huzail yang terletak di pinggir kota Mekah. Kedatangannya disambut baik oleh penduduk kampung tersebut. Penduduk kampung memang terkenal sangat suka memuliakan para tamu. Wahai anak muda, apakah kamu mempunyai kenalan atau saudara di perkampungan ini? Tanya seorang laki-laki yang bertemu dengannya di masjid setelah sholat zuhur. Tidak ada, Tuan. Kedatangan saya ke sini untuk berguru kepada Mus'ab bin Zubair. Dapatkah Tuan mengantar saya untuk bertemu dengannya? Tanya Syafi'i pula. Ia merupakan seorang penyair terkenal. Waktunya lebih banyak digunakan untuk mengarang puisi daripada bergaul dengan banyak orang. Karena itu, agak sulit untuk berjumpa dengannya, jawab lelaki itu. Lelaki itu kelihatan serba salah. Saya hanya meminta Tuan membantu saya dengan cara menunjukkan letak kediamannya. Setelah itu, saya sendiri yang akan berurusan dengannya, pinta Syafi'i. Lelaki itu pun membawa Syafi'i menuju rumah Mus'ab bin Zubair. Rumahnya terlihat sangat sederhana. Letak rumahnya agak terpencil di lereng bukit. Kehidupannya pun tidak menunjukkan kemewahan, walaupun ia adalah seorang penyair yang terkenal. Pintu rumah itu tertutup, hanya gorden saja yang terbuka. Syafi'i tidak mau mengganggu tuan rumah yang mungkin sedang istirahat. Ia duduk di halaman rumah itu sambil menunggu tuan rumah keluar membukakan pintu. Setelah agak lama menunggu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Keluarlah seorang lelaki yang sudah berumur. Rambutnya putih, begitu juga dengan jenggotnya dan kumisnya. Semua putih seperti kapas. Kamu sedang menunggu siapa? Tanya Mus'ab. Saya ingin bertemu dengan Tuan, jawab Syafi'i. Mengapa kamu duduk di sini? Mengapa tidak masuk ke dalam? Tanya Mus'ab lagi. Saya takut mengganggu Tuan, jawab Syafi'i. Sekarang kamu sudah bertemu denganku. Katakan, apa yang kamu inginkan? Saya ingin berguru kepada Tuan. Tolong ajari saya mengarang syair. Kamu masih terlalu muda. Sebaiknya kamu belajar ilmu agama terlebih dahulu, terutama Al-Quran dan hadis. Lalu Syafi'i mengatakan bahwa dia sudah mempelajari agama, terutama Al-Quran dan hadis. Untuk membuktikannya, ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalnya. Mus'ab kelihatan begitu terkejut mendengar kemampuan Syafi'i dalam hal menghafal Al-Quran. Padahal saat itu usianya masih muda. Saya juga sudah menghafal semua puisi ciptaan Tuan, kata Imam Syafi'i. Lalu ia membacakan puisi-puisi yang ditulis oleh Mus'ab. Kamu memang anak yang hebat, puji Mus'ab.
Kamu boleh tinggal di rumah saya dan berguru kepada saya. Lanjut Mus'ab lagi. Wahai Tuan, saya tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada Tuan. Balas Imam Syafi'i pula. Apakah saya meminta sesuatu dari kamu selain tinggal di rumah saya? Tanya Mus'ab pula. Tidak Tuan. Mulai hari itu Imam Syafi'i tinggal di rumah Mus'ab, yang anggota keluarga Mus'ab tidaklah banyak. Selain seorang istri, ia mempunyai 3 orang anak. Mereka menganggap Syafi'i sebagai anak angkat. Syafi'i mengajari anak-anak Mus'ab mengaji hingga mereka pandai membaca Al-Quran. Hanya dengan cara itu, Syafi'i dapat membalas budi gurunya. 3 bulan sudah berlalu. Syafi'i berguru kepada Mus'ab. Wahai Syafi'i, sudah 3 bulan kamu tinggal di sini. Apa yang telah kamu pelajari selama ini? Tanya Mus'ab pada suatu hari. Tuan mengajari saya bersyair, sehingga saya pandai menulis syair. Selain itu, saya juga sudah menghafal 1000 buah syair karangan Bani Huzail. Jawaban Imam Syafi'i itu membuat Mus'ab terkejut. Apakah saya pernah menyuruh kamu menghafal syair sebanyak itu? Tanya Mus'ab heran. Tuan tidak pernah menyuruh, tetapi saya sendiri yang ingin menghafalnya. Jawab Imam Syafi'i. Bagaimana kamu dapat menghafal begitu banyak syair? Tanya Mus'ab lagi. Semuanya adalah atas izin Allah. Jawab Imam Syafi'i. Kemudian katanya lagi, Tuan, saya telah menulis sebuah puisi. Maukah Tuan mendengarnya? Silahkan bacakan. Syafi'i pun mulai mendeklamasikan puisi pertamanya di depan Mus'ab. Wahai para pengembara, berhentilah di pelontaran Mina. Ucapkan takbir dan tahmid di lembah dan di bukit Mina. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Dikala para hujan membanjir Mina, melimpah umpama banjir di sungai Furat. Jika kamu rafdoh cinta kepada Muhammad, ketahuilah wahai manusia dan jin, bahwa aku adalah kaum Rafidoh. Mus'ab memuji syair yang diciptakan oleh Syafi'i. Pujian itu menyebabkan Syafi'i gembira. Ketika pulang ke rumah, ia ingin segera memberitahukan kepada ibunya. Saat itu Ummu Habibah sedang berada di dapur. Pintu rumahnya terkunci. Imam Syafi'i tidak sabar ingin segera bertemu ibunya, sehingga ia mengetuk pintu dengan kuat sambil memanggil nama ibunya. Ia meminta ibunya untuk membukakan pintu. Ummu Habibah bergegas membuka pintu untuk melihat siapa yang berada di luar. Ketika melihat Syafi'i, ia merasa sedikit tersinggung. Beginikah budi pekertimu setelah menjadi seorang penyair? Sesungguhnya ilmu itu telah membuat engkau sombong. Sebaiknya engkau pergi menuntut ilmu agama, sehingga budi pekertimu menjadi lebih baik, kata Ummu Habibah dengan perasaan marah. Ampunkan kesalahan saya, Bunda, kata Imam Syafi'i sambil mengungkapkan rasa penyesalan. Ia memohon ampun dan minta maaf kepada ibunya. Pergilah engkau menuntut ilmu dan pulanglah setelah hatimu penuh dengan ilmu agama, kata Ummu Habibah lagi.